Setiap agama memiliki hari suci. Demikian juga dengan agama Hindu yang memiliki banyak hari suci. Umat Hindu banyak merayakan hari suci untuk meningkatkan serada dan bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa beserta manifestasinya. Dengan merayakan hari suci juga menumbuh kembangkan ketentraman secara lahir batin, menciptakan keharmonisan terhadap lingkungan dan sesama, serta mampu menjalankan ajaran Hindu secara nyata. Dari banyaknya hari suci yang dimiliki oleh agama Hindu, ada beberapa hari suci yang dilatar belakangi oleh kisah ataupun cerita sehingga melahirkan hari suci tersebut. Berikut ini adalah 4 kisah cerita yang berkaitan dengan hari suci Hindu. 1. Kisah lahirnya hari purnama dan tilam. Hari suci purnama dirayakan ketika bentuk bulannya penuh, sebaliknya tilam dirayakan ketika bulannya tidak terlihat. Kedua hari suci ini diceritakan berawal dari kisah Dewa Chandra yang menikahi 27 putri dari Daksa, yakni putra dari Dewa Brahma. Namun dari 27 orang itu, Dewa Chandra lebih menyayangi Rohini. Hal ini membuat iri istri-istri yang lain dan melaporkannya kepada sang ayah, Daksa. Melihat kejadian itu, Daksa mengutuk Dewa Chandra. Ia marah sekali. Daksa membuat kekuatan dan sinar dari Dewa Chandra berkurang. Oleh karena kejadian itulah, Dewa Chandra meminta tolong kepada Dewa Siwa, yang membuat Dewa Siwa lalu meletakkan Dewa Chandra di kepalanya. Pada saat itulah anak-anak Daksa kebingungan karena kehilangan Dewa Chandra dan meminta tolong kepada ayahnya untuk mengembalikan Dewa Chandra. Hal itu pun membuat Daksa pergi ke Dewa Siwa dan memohon untuk mengembalikan Dewa Chandra. Namun Dewa Siwa menolak. Alhasil Daksa marah yang kemudian ditenangkan oleh Sri Krishna. Kejadian tersebut akhirnya membuat Dewa Chandra dibagi 2. Setengah bagian dibawa oleh Daksa dan setengahnya lagi dibawa oleh Dewa Siwa. Lalu hal inilah yang menyebabkan bulan akan dibagi dalam masa waktunya, yakni bersinar selama 15 hari dalam bentuk purnama. Kemudian tidak akan bersinar selama 15 hari lagi dalam bentuk tilam. Lahirlah hari purnama dan hari tilam. 2. Hari Raya Galungan. Hari Galungan dikaitkan dengan kisah Bayadenawa, seorang raja dari Balingkang di sebelah utara Danau Batur yang dikatakan sombong dan angkuh karena memiliki kesaktian tinggi. Ia sangat ditakuti di sana. Raja Bayadenawa lalu memerintahkan rakyat Bali untuk memuja dirinya saja dan dilarang menyembah Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ia juga menyuruh pasukannya untuk menghancurkan tempat-tempat suci kala itu. Rakyat berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Banyak hasil sawah dan kebun yang rusak karena terserang wabah penyakit. Melihat hal ini, Empu Kul Putih melakukan yoga samadhi di Pura Besakih, memohon petunjuk untuk membebaskan rakyat dari belenggu Raja Bayadenawa. Empu Kul Putih akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa hanya Dewa Indra yang dapat mengalahkan Raja Bayadenawa. Empu Kul Putih lalu memuja Dewa Indra untuk memohon bantuan mengalahkan Raja Bayadenawa. Dewa Indra mengabulkan permohonannya dan bersedia membunuh Raja Bayadenawa. Kematian Raja Bayadenawa disambut sukacita oleh rakyat Bali. Kekalahan Raja Bayadenawa diperingati sebagai hari kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau kejahatan. Kemudian
Kematian dari Maya Denawa diperingati sebagai Hari Raya Galungan yang jatuh setiap 210 hari sekali, tepatnya pada hari Rabu Budak Kliwon Wuku Dungulan. Tiga, lahirnya hari Siwaratri. Siwaratri kerap dikaitkan sebagai hari peleburan dosa. Siwaratri jatuh pada malam sehari sebelum Tilem Kepitu atau bulan ke-7 yang dirayakan setiap setahun sekali. Cerita yang dikaitkan dengan hari Siwaratri adalah kisah seorang pemburu bernama Lubdake. Lubdake adalah pemburu yang sangat tekun dan selalu mendapatkan hasil setiap kali ia berburu. Hewan buruan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarganya. Suatu hari Lubdake berburu ke hutan, namun hingga menjelang petang, ia belum mendapatkan hewan buruan. Ia lalu memutuskan untuk mencari tempat berlindung dari hewan buas. Lubdake menemukan pohon bile yang rindang dan tinggi, lalu naik ke atasnya. Agar selalu terjaga dan tidak terjatuh, ia memetik daun pohon bile dan membuangnya ke bawah. Ia melakukannya sambil merenungi diri bahwa pekerjaan berburu adalah dosa. Ia berjanji untuk tidak lagi melakukan pekerjaan berburu. Tak terasa, hari sudah terang. Lubdake turun dari pohon bile dan kembali ke rumahnya. Lubdake beralih menjadi petani hingga akhir hidupnya. Saat meninggal, Dewa Siwa mengantar roh Lubdake ke surga karena ia telah menyesali dosa-dosanya selama di atas pohon bile. Cerita Lubdake ini dikarang oleh Empu Tanakung. Siwaratri disebut sebagai malam Dewa Siwa beryoga samadhi. Umat Hindu merayakan Siwaratri untuk memohon ampun atas segala dosa yang pernah dilakukan dan sebagai malam introspeksi diri. Empat, lahirnya Hari Tumpak Wayang. Hari Tumpak Wayang berkaitan dengan kisah Batara Kala dan Batara Kumara. Dikisahkan, Dewa Siwa atau Batara Guru memiliki dua orang putra, yaitu Batara Kala dan Batara Kumara yang sama-sama lahir pada Wuku Wayang. Batara Kala tidak senang melihat adiknya lahir pada Wuku Wayang atau memiliki otonan yang sama dengan dirinya. Batara Kala meminta izin kepada sang ayah untuk memakan adiknya. Namun Dewa Siwa meminta Batara Kala supaya menunggu 7 tahun lagi hingga adiknya tumbuh besar. Dewa Siwa dengan perasaan sedih mendatangi Batara Kumara, mengutuknya tetap kecil dan tidak pernah tumbuh dewasa. 7 tahun kemudian, Batara Kala datang untuk memakan Batara Kumara. Batara Kumara disuruh mengungsi ke kerajaan Kertanegara. Batara Kala mampu mencium telapak kaki Batara Kumara sehingga memaksa Batara Kumara terus berlari dan bersembunyi hingga suatu ketika Batara Kumara tiba di pertunjukan wayang. Ia meminta perlindungan kepada Sang Dalang. Sang Dalang memintanya untuk bersembunyi di dalam perangkat gamelan gender. Batara Kala tiba di lokasi. Karena kelaparan ia kemudian menyantap sesaji atau banten yang ada di sana. Sang Dalang marah dan meminta agar sesaji tersebut dikembalikan seperti semula. Karena merasa bersalah, Batara Kala menganugerahkan Sang Dalang kemampuan untuk membersihkan semua makhluk hidup dari kekotoran. Dalang lalu menghaturkan sesaji sebagai pengganti anak-anak yang dilahirkan pada Wuku Wayang. Batara Kala pun pergi dan Batara Kumara dibawa kembali oleh Dewa Siwa Kekayangan. Cerita itulah yang melahirkan Hari Tumpak Wayang. Diperingati setiap 210 hari sekali, tepatnya hari Sabtu Kliwon Wuku Wayang. Berdasarkan cerita di atas, anak-anak yang lahir pada Wuku Wayang wajib menjalankan ruatan sapu leger dengan mengupah pementasan wayang sapu leger. Tujuannya untuk membersihkan si anak secara rohani dan menghindarkan dari hal-hal buruk karena pengaruh Batara Kala.
Demikianlah 4 kisah terkait dengan cerita lahirnya Hari Raya Hindu yang diperingati oleh seluruh umat Hindu yang berada di Bali, Nusantara maupun di seluruh dunia. Akhir kata, saya Jero Salobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.